Not your home, but any place you have. It's all I can do. O Lord, now let thy servant depart in peace according to thy word. Mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, a light to lighten the Gentile, and the glory of thy people Israel. Behold, the Lord is with you. Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Come, you will conceive in your womb and give birth to a son, and you will call his name Jesus. Who am I that the mother of my Lord should come to me? The moment I heard your voice, my child leapt in my womb for joy. Blessed is she who believes the Lord's words. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. From their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not fade. By His blood and in His name, resurrected me.
Baik, Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia. Hari ini tanggal 27 November 2022. Ya, Bapak Ibu, sesuai dengan kalender gerejawi, mulai minggu ini kita memasuki masa-masa Advent, masa-masa persiapan untuk merayakan Natal. Dan mulai minggu ini, Bapak Ibu akan mendengarkan firman Tuhan seputar Natal. Dan hari ini saya akan mulai dengan tema yang pertama, dari Injil Matius pasal 1 ayat 18-25 dengan tema atau dengan topik khotbah hari ini, belajar dari iman Yusuf, ayah Sang Mesias. Sekali lagi, dasar firman Tuhan hari ini Injil Matius pasal 1 ayat 18-25 dengan tema khotbah, belajar dari iman Yusuf, ayah Sang Mesias. Sebelum kita lebih jauh membaca, mendengarkan, belajar firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami ada waktu kesempatan lagi untuk beribadah bersama, memuji dan menyembah-Mu, secara khusus mendengarkan suara-Mu lagi melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Hamba percaya Engkau ada di sini, dalam ruangan ini, di mana hamba menyampaikan firman-Mu. Engkau juga ada di dalam rumah, dalam ruangan Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Walaupun kami beribadah secara online, doa hamba, kami semua tanpa terkecuali diberkati lagi oleh kebenaran firman-Mu hari ini. Firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba dalam mempersiapkan merayakan Natal tahun ini lagi, kiranya menjadi kekuatan dan menjadi berkat buat semua Bapak Ibu yang mendengarkannya. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama buka Alkitab Bapak Ibu. Kita lihat Injil Matius pasal 1, 18-25. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini buat kita semua. Injil Matius pasal 1 ayat 18-25, satu bagian firman Tuhan yang sudah sering kita baca atau sudah sering kita dengar khususnya dalam masa-masa Natal ya, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah berkali-kali mendengar khotbah dari bagian firman Tuhan ini. Tapi mari sekali lagi kita lihat bersama. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, tiap kali berkhotbah di hari Natal, saya selalu menanyakan pertanyaan ini, Bapak Ibu ya. Pertanyaan untuk kita semua. Tiap kali Bapak Ibu merayakan Natal, atau saya merayakan Natal, apa sebenarnya arti Natal yang sesungguhnya untuk saya? Apa arti Natal yang sesungguhnya buat Bapak Ibu, buat kita semua? Ada orang yang mengatakan Natal bicara soal hadiah, atau arti Natal adalah hadiah. Ada juga orang yang mengatakan, oh arti Natal adalah bertemu dengan Santa Claus. Ada yang katakan arti Natal adalah lampu-lampu Natal yang gemerlap dan pohon Natal. Ada yang katakan Natal berarti berlibur bersama keluarga di tempat-tempat terindah di dunia. Sebagian orang mengatakan bahwa Natal bicara tentang family, tentang keluarga, tentang gereja. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau jujur ya, rupanya sedikit sekali orang yang mengerti arti sesungguhnya dari Natal, yaitu Yesus. Yaitu bicara tentang kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu, hasil polling dari Barna, satu organisasi survei yang banyak meneliti soal faith, soal iman dan kekristenan di sini, mengatakan bahwa hasil survei mereka, hanya 37% orang dewasa yang berpikir bahwa kelahiran Yesus adalah fokus atau pusat dari Natal. Hanya 37% orang dewasa yang mengatakan bahwa kelahiran Yesus adalah hal terpenting dari Natal. Sangat menyedihkan, bukan Bapak Ibu?
Sehingga sekali lagi, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya hari ini atau pagi ini? Nah, tahun ini mari kita kembali ke bagian terbaik dalam merayakan Natal. Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, memasuki minggu-minggu Advent ini dalam mempersiapkan hati kita semua masuk dalam masa raya Natal. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan mau kita sekali lagi belajar dari firman Tuhan. Khususnya hari ini, pagi ini, saya mau kita sama-sama lagi belajar dari salah satu tokoh sentral menurut saya di Natal pertama. Siapa dia? Itulah Yusuf. Yusuf suami Maria yang juga adalah ayah dari Yesus atau ayah dari Sang Juru Selamat. Atau ayah dari Mesias. Kita sama-sama mau belajar khususnya dari tokoh ini. Dari imannya, dari iman Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf telah menunjukkan kepada kita hal-hal yang saya yakin Tuhan juga ingin mau kita semua hari ini sebagai orang percaya, tidak hanya membacanya, tidak hanya tahu kisah atau cerita Yusuf, tapi belajar dari Yusuf. Belajar dari imannya, belajar dari iman Yusuf. Dan tentunya tidak saja belajar dari iman Yusuf, tapi kita sama-sama mau mengerjakannya dan mengaplikasikannya dalam hidup kita tiap-tiap hari pada masa sekarang, pada masa kini. Nah, ada beberapa hal yang penting yang saya pelajari, yang saya mau share kepada Bapak Ibu, khususnya dari iman Yusuf. Saya melihat Bapak Ibu ketika belajar bagian firman Tuhan ini lagi, iman Yusuf itu terlihat jelas dalam beberapa hal, paling tidak dalam 3 hal dalam hidupnya. Yang pertama, iman Yusuf terlihat dalam keindahan karakternya. Bapak Ibu lihat, Alkitab menulis Yusuf adalah seorang laki-laki yang hidup saleh dan benar. Dan kesalehan Yusuf, hidupnya yang benar itu justru nampak dalam masa-masa atau ketika dia masuk dalam masa-masa tersulit dalam hidupnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca dan lihat, atau saya sudah bacakan bagian firman Tuhan tadi, konteks ini sedang bicara tentang masa-masa sulit bagi Yusuf dan Maria, khususnya Yusuf. Dalam ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Bapak Ibu, ayat 19 mengatakan bahwa Yusuf adalah suami Maria. Ya, tapi sekali lagi ini tidak dalam atau tidak sama dengan cara pandang, cara berpikir kita sekarang tentang suami. Dalam hal ini, dalam konteks ini, dalam Matius pasal 1 tadi yang kita baca, Maria hanya masih dalam status bertunangan dengan Yusuf. Ya. Tapi itu sangat berbeda dengan konteks kita sekarang, berbicara masalah tunangan dan pernikahan. Pernikahan dalam konteks atau dalam culture orang Ibrani, dalam budaya orang Ibrani memiliki 2 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama memang namanya tunangan, tapi yang kedua ada yang namanya acara pernikahan. Nah, dalam masa bertunangan, pasangan yang bertunangan dalam budaya Ibrani dianggap telah menikah secara resmi. Walaupun mereka tidak hidup bersama sebagai suami istri, tapi mereka sudah dianggap sebagai suami istri sah. Memang mereka masih hidup terpisah dalam masa ini, dan ini biasanya terjadi paling tidak dalam jangka waktu 1 tahun. Dan ikatan ini, atau ikatan pertunangan dalam konteks Ibrani, dalam budaya Ibrani, lebih mengikat dari tunangan pada masa modern, pada masa sekarang, Bapak Ibu. Hanya perceraian yang dapat memisahkan mereka, walaupun mereka disebut bertunangan. Tapi ingat, mereka sudah sah sebagai suami istri. Dan jika salah satu pasangan kedapatan tidak setia terhadap pasangannya, maka hal itu akan dianggap sebagai satu persinahan pada waktu itu, dan jelas hukumnya adalah hukuman mati. Dan sekali lagi, Yusuf dan Maria telah mempersiapkan acara pernikahan mereka dengan penuh sukacita. Tapi tiba-tiba Maria membawa berita yang boleh saya katakan sangat mengejutkan bagi Yusuf. Apa? Dia hamil. Bapak Ibu, ini bicara soal masalah besar pada zaman itu, sekali lagi dalam konteks pada waktu itu. Dengan berita yang mengejutkan dari Maria ini membuat dunia Yusuf hancur berantakan. Itulah pertama kali kita melihat Yusuf berencana untuk menceraikan Maria, Bapak Ibu. Baca firman Tuhan tadi. Kalau boleh saya katakan, Natal pertama yang telah dipersiapkan dengan penuh sukacita, mulai muncul persoalan. Natal pertama pun ada masalah, ada persoalan. Persoalan di Natal pertama mulai muncul di sini. Bapak Ibu, sampai pada detik ini, bicara soal Natal, saya yakin masa-masa Natal tidak pernah lepas dari masalah, bukan?
Rumah sakit tentu tidak menjadi kosong di tanggal 25 Desember. Rumah duka juga tidak tutup di tanggal 25 Desember. Tetap terbuka dan tetap ada orang yang berduka di tanggal 25 Desember. Masalah pernikahan juga tidak secara magic tiba-tiba menghilang di tanggal 25 Desember. Anak-anak yang berontak kepada orang tua tidak tiba-tiba berubah dan menjadi baik hubungan mereka dengan orang tua mereka pada tanggal 25 Desember. Orang-orang yang sedang terluka mungkin tetap terluka di hari Natal di tanggal 25 Desember. Mungkin pada tanggal 25 Desember ada begitu banyak orang yang mimpi-mimpinya bukan justru tercapai, tapi mimpi-mimpi mereka justru menjadi hancur lebur di masa-masa Natal. Nah, pertanyaannya untuk kita adalah bagaimana kita bisa melewati masalah yang kita hadapi dalam masa-masa Natal, dalam perjalanan hidup kita, termasuk masalah-masalah mungkin yang kita hadapi sekarang. Yang senang Bapak Ibu dan saya hadapi sekarang di masa-masa Advent ini, di masa-masa memasuki bulan Natal tahun ini. Bapak Ibu, salah satu cara terbaik adalah belajar dari Yusuf. Milikilah karakter seperti Yusuf. Karakter hidup yang benar dan hidup saleh. Tetap hidup benar, tetap hidup saleh di masa-masa sulit. Sekali lagi ayat 19 mengatakan bahwa Yusuf hanyalah manusia biasa. Tentu saja ia bukan laki-laki yang sempurna. Salah satu bukti terbesar bahwa Yusuf telah hidup dalam standar Allah, Bapak Ibu. Hidup benar di sini artinya hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Hidup sesuai dengan standar Allah. Tapi lihat, Yusuf yang telah hidup dalam standar Allah, di sini jelas-jelas terlihat. Terlihat dalam hal apa, Bapak Ibu? Yusuf tahu bahwa bayi ini bukanlah bayinya. Dia adalah seorang laki-laki yang hidup benar. Namun sekarang dia mengalami krisis terburuk dalam hidupnya. Dan ini yang kita mau lihat, bagaimana dia bereaksi terhadap mimpi buruknya. Ketika dia tahu tunangannya hamil, dan hamil bukan dari dirinya. Nah, Bapak Ibu, disinilah karakter Yusuf nampak. Disinilah cara hidup atau hidup yang sesuai dengan standar Allah dari Yusuf terlihat jelas. Yusuf percaya bahwa Maria mencintainya, sampai berita bahwa calon istrinya hamil. Bapak Ibu, Yusuf tentu merasa patah hati dan merasa dihianati. Sehingga mari kita lihat bagaimana cara dia meresponi berita itu. Haruskah Yusuf mempermalukan Maria di depan umum dan langsung memberikan surat cerai bagi Maria? Haruskah ia menyerahkan Maria agar dirajam dengan batu oleh orang banyak karena dia telah melakukan persinahan? Dia telah bertunangan tapi dia hamil bukan dari tunangannya atau suaminya. Nah, penjelasan Maria tentang kehamilannya juga Bapak Ibu dalam hal ini sangat tidak dapat dipercayai. Bahkan menurut konteks orang Ibrani pada waktu itu, menghujat Allah. Karena Maria katakan, aku hamil dari Roh Kudus. Dan Maria tidak melakukan apapun untuk meringankan rasa sakit emosi yang diderita oleh Yusuf. Bapak Ibu, jika Maria tidak dirajam dengan batu karena tuduhan berzina, Maria tetap juga akan dirajam oleh batu karena dianggap dengan dituduh menghujat Allah dengan mengatakan dia hamil dari Roh Kudus. Tapi lihat, Yusuf dalam hal ini memilih jalan penuh rahmat, penuh kebaikan, penuh belas kasihan. Dia patah hati, mimpinya hancur, mendapat berita buruk, tapi Bapak Ibu, Yusuf tetap menunjukkan keindahan karakternya sebagai orang yang hidup menurut standar Allah. Dalam ayat 19 sekali lagi, dikatakan Yusuf tidak ingin mempermalukan Maria di hadapan umum. Sehingga ia memutuskan untuk menceraikannya secara diam-diam. Itulah respon yang lahir menurut saya dari karakter yang penuh kesalehan. Dari karakter seorang percaya yang hidup menurut standar Allah. Dia hancur hati, dia bisa saja marah kepada Maria. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia justru mau menceraikan Maria secara diam-diam. Dia tidak mau mempermalukan Maria di depan umum. Dan Bapak Ibu, ini terjadi sebelum Yusuf mendapatkan mimpi. Ingat, dalam firman Tuhan tadi sesudah itu Yusuf mendapat mimpi. Tapi keputusan Yusuf di sini sebelum dia mendapatkan mimpi. Sebelum malaikat berbicara kepadanya dalam mimpi. Jadi sebelum penglihatan ilahi itu pun, Yusuf sudah penuh dengan belas kasihan. Tidak ada hati jahat. Tidak ada niat jahat dalam dirinya. Tidak ada ledakan kemarahan. Dia sakit hati, Bapak Ibu. Dia patah hati, dia hancur hati. Tidak nampak ledakan kemarahan di sini. Yusuf punya alasan yang kuat sekali lagi untuk katakan, Maria, bagaimana bisa kamu melakukan hal ini sama saya? Siapa ayah dari bayi itu? Siapa namanya? Kamu keterlaluan. Bisa-bisanya kamu mengkhianati saya. Selama ini saya tidak pernah menyakiti kamu. Tapi Bapak Ibu tidak ada.
Tidak ada dicatat kata-kata kemarahan. Tidak ada dalam catatan Matius. Yang Matius catat hanyalah kelembutan hati Yusuf. Yusuf kemungkinan besar menjadi pembicaraan dan bahan gosip pada waktu itu di seluruh Nazaret, Bapak Ibu. Teman-temannya mungkin menyakiti dia dengan komentar-komentar sinis penuh tuduhan yang mungkin makin menyakiti hati Yusuf. Tapi sekali lagi kita melihat bahwa Matius mencatat bahwa Yusuf tidak mau menyakiti hati Maria. Walaupun dengan semua yang sudah Maria lakukan kepadanya. Sekali lagi, disinilah terlihat keindahan karakter Yusuf. Imannya terlihat dalam karakternya, dalam kesalehannya, dalam hidupnya yang tetap hidup benar, tetap hidup sesuai dengan standar Allah. Pelajaran penting untuk kita dari bagian pertama. Iman itu bukan sekedar keyakinan bahwa saya pasti masuk surga, Bapak Ibu. Tapi iman kita harus dibuktikan dalam hidup sehari-hari kita melalui apa? Sifat kita. Sikap dan karakter kita, hubungan kita dengan orang lain, melalui karakter kita ketika masalah berat terjadi dalam hidup kita, ketika kita mendapatkan fitnahan, ketika hidup ini tidak seperti yang kita harapkan dan mimpikan. Saya mau kita semua belajar dari Yusuf. Saya pun belajar dari Yusuf hari ini. Di tengah masalah yang berat yang dihadapinya, ia tetap mencari kebaikan Tuhan. Dia tetap mencari kebaikan Allah. Dengan cara apa? Tetap berjalan dalam jalannya. Tetap berjalan dalam kehendaknya. Tidak menyerah dengan situasi, dengan keadaan. Bapak Ibu, ingat, Allah atau Tuhan kita selalu memberkati mereka yang hidup dalam ketaatan. Yang hidup dalam jalan-jalannya. Yang tetap menampilkan keindahan dan karakter Kristiani. Yang penuh dengan buah roh. Itu hal pertama yang kita belajar dari Yusuf. Tentang keindahan karakternya. Imannya terlihat jelas dalam keindahan karakternya. Yang kedua, iman Yusuf saya belajar Bapak Ibu di sini terlihat dalam kepercayaan dirinya kepada Tuhan. Terlihat dalam apa yang dia percayai. Lihat, Yusuf memiliki kepercayaan diri dalam Tuhan, Bapak Ibu. Kita perlu memiliki iman yang sama yang kita lihat dalam diri Yusuf. Seperti yang kita baca dalam ayat 20-23 Bapak Ibu dalam Injil Matius pasal 1 tadi. Saya percaya secara tersirat paling tidak ada 4 hal dalam bagian yang kedua ini berbicara tentang apa yang Yusuf percayai. Ada 4 hal yang menurut saya Yusuf percayai sebagai bukti nyata imannya dan yang seharusnya kita juga sebagai orang percaya yang hidup pada masa sekarang percayai itu. Sekali lagi, bicara soal apa yang Yusuf percayai, menurut saya ada paling tidak 4 hal yang Yusuf percayai yang tersirat dalam ayat 20-23 sebagai bukti imannya. Yang Bapak, Ibu, dan saya juga harus percayai pada masa sekarang. Yang pertama, Bapak, Ibu, belajar dari Yusuf. Kita harus percaya bahwa Tuhan menuntun kita sebagai umatnya. Tuhan selalu menuntun jalan hidup kita. Itu yang terjadi pada Yusuf. Lihat tuntunan Allah dalam ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, dalam ayat ini Allah sendiri menuntun Yusuf melalui malaikat dan mimpi. Malaikat pada waktu itu tidak menampakkan diri setiap hari. Itulah sebabnya kunjungan malaikat dalam kisah Natal pertama. Dalam Injil Matius ini ketika dia menampakkan diri kepada Yusuf adalah kisah yang benar-benar dramatis. Kisah yang benar-benar spektakuler. Karena malaikat membawa berita besar, Bapak Ibu. Malaikat hanya datang ketika ada pesan khusus harus disampaikan. Dan biasanya Tuhan berbicara kepada umatnya melalui para nabi dan pengkhotbah dan Alkitab atau hukum Taurat pada waktu itu. Tapi kadang-kadang tidak ada seorang pun dapat membawa pesan itu kecuali malaikat saja. Itulah sebabnya mengapa malaikat datang kepada Yusuf. Karena ini adalah hal yang penting. Berita penting yang ingin disampaikan. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat hidup kita sekarang, Tuhan atau Allah mungkin tidak menuntun kita melalui kehadiran seorang malaikat seperti Yusuf. Tapi jangan lupa, Tuhan selalu menuntun hidup kita melalui banyak hal. Hamba Tuhan, gembala jemaat yang Tuhan berikan di tengah-tengah kita, yang Bapak Ibu kenal. Atau hamba Tuhan gembala di gereja di mana Bapak Ibu bergereja. Tuhan seringkali menuntun kita atau berbicara kepada kita melalui para hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya Tuhan juga sering menuntun kita melalui orang-orang yang mengasihi kita di sekitar kita. Dan Tuhan juga seringkali menuntun kita atau banyak kali menuntun kita melalui kebenaran firman-Nya. Persoalannya apakah kita baca atau tidak.
Banyak kali kita minta mimpi dari Tuhan, kita minta tanda-tanda yang spektakuler. Tapi sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Tapi persoalannya kita lupa atau kita tidak tahu atau kita tidak pernah membacanya. Bapak Ibu, kita mungkin tidak pernah mendapat mimpi khusus dari Tuhan. Tapi kita bisa mendengar nasihat dari para hamba Tuhan, orang-orang di sekitar kita. Dan terlebih, kita bisa mendengar tuntunan atau melihat tuntunan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu, dalam ayat 22-23 Matius menyimpulkan cerita yang ajaib ini dengan mengatakan, Bapak Ibu lihat, ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu, lebih dari 700 tahun telah berlalu sejak Tuhan menubuatkan hal itu. Tapi lihat, belajar dari Yusuf, Tuhan terus menjaga firman-Nya dan dia akan selalu menjaga firman-Nya. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu menuntun hidup kita dalam situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita. Belajar dari Yusuf. Yang kedua, kita belajar dari Yusuf. Bapak Ibu, kita juga perlu percaya bahwa Allah datang ke dalam dunia ini dengan cara yang ajaib. Sekali lagi ayat 20. Ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu, apa yang sedang terjadi di sini? Allah berinkarnasi menjadi manusia yang tidak terbatas, Allah yang kekal masuk dalam waktu dan ruang untuk menjadi seorang manusia. Tidak pernah terjadi. Dan ini cara yang paling ajaib yang pernah terjadi dalam sejarah dunia, sejarah hidup manusia. Bapak Ibu, ada satu cerita Bapak Ibu, seorang pengkhotbah atau seorang pendeta berkhotbah tentang Yesus dan anak darah, khususnya Injil Matius pasal 1, 18-25. Setelah pendeta ini berkhotbah tentang kelahiran Yesus, tentang Maria, tiba-tiba ada seorang skeptik yang keras hati yang mendengar khotbahnya datang kepada pendeta itu dan berkata kepada pendeta, Pak Pendeta, saya benar-benar tidak bisa percaya apa yang kau khotbahkan hari ini. Saya tidak percaya bahwa kamu juga dapat mempercayai. Saya yakin kamu hanya sampaikan, tapi kamu pun kalau mau jujur, kamu tidak mempercayai apa yang kamu sampaikan. Dan Bapak Ibu, pendeta itu menjawab, oh, kamu salah besar. Karena apa yang saya khotbahkan, apa yang saya sampaikan, saya juga mempercayainya 100%. Bapak Ibu, laki-laki skeptik tadi kemudian memberikan tantangan kepada Pak Pendeta dan dia katakan, oke, Pak Pendeta, contoh sekarang. Seperti yang kamu khotbahkan, misalnya hari ini ada seorang wanita muda yang hamil 6 bulan datang kepada kamu, masuk ke kantor kamu, dan mengatakan bahwa Pak Pendeta, saya sedang hamil, saya sedang menantikan kedatangan bayi saya, tapi saya hanya memiliki seorang pacar, tapi dia tidak pernah menyentuh saya, kami tidak melakukan hubungan persetubuhan, kami tidak pernah, sentuh pun tidak pernah. Saya menjadi hamil secara ajaib karena pekerjaan Roh Kudus, Pak Pendeta. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, apakah kamu akan percaya kepada perempuan itu? Bapak Ibu, laki-laki skeptik tadi berpikir bahwa si pendeta akan mungkin mengatakan, oh tentu saja kalau dia datang sekarang. Tidak. Tapi yang mengejutkan, pendeta itu berkata kepada laki-laki skeptik tadi, saya percaya. Mereka semua diam, Bapak Ibu. Laki-laki skeptik tadi diam. Tapi setelah waktu diam beberapa detik, beberapa second, pendeta itu melanjutkan apa yang dia sampaikan. Dia katakan kepada laki-laki tadi, saya percaya bahwa perempuan itu hamil dari Roh Kudus. Saya percaya jika kelahiran bayi dari perempuan tadi telah dinubuatkan oleh para nabi ratusan tahun sebelum bayi itu dikandung. Saya juga akan percaya perempuan itu jika seorang malaikat mengunjungi pacar dari perempuan itu dan berkata, jangan takut untuk menikahi perempuan itu sebagai istrimu, sebab bayi dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Saya juga akan percaya, kata Pak Pendeta, jika saat bayi itu lahir, orang-orang bijak berjalan jauh membawa hadiah untuk menyembah dia. Dan perjalanan mereka ke tempat sang bayi itu dituntun, dipimpin oleh bintang besar di langit. Saya juga akan percaya jika anak itu kemudian memiliki kuasa atas angin dan ombak. Dia mampu menghentikan angin, badai, dan ombak. Saya percaya kalau anak itu nantinya juga akan berkuasa atas kematian dan sakit penyakit. Saya akan percaya juga kalau anak itu nantinya akan mati di atas kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Bapak Ibu, pendeta itu katakan dengan berapi-api, saya juga akan percaya jika anak itu akan naik ke sorga dan di langit nampak para malaikat berdiri dan berkata bahwa Yesus yang terangkat ke sorga telah meninggalkan kamu dan dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat ketika dia naik ke sorga.
Pendeta itu katakan juga, saya akan percaya jika murid-muridnya selama 2000 tahun terus bertambah menjadi miliaran orang. Bagi saya itulah kebenaran dan saya termasuk kamu harus mempercayainya. Bapak Ibu, kita sama-sama harus percaya Allah menuntun kita. Kita harus percaya bahwa Allah datang ke dalam dunia ini memang dengan cara yang ajaib yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun termasuk si setan. Yang ketiga, lebih dari itu Bapak Ibu, semua kita harus belajar dari Yusuf. Percaya bahwa Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita manusia berdosa. Dalam ayat 21, malaikat mengatakan hal yang sangat penting. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu, kata Yesus secara harafiah berarti Jehovah adalah keselamatan. Jadi nama Yesus menyoroti misi terpenting dari hidup Yesus. Yaitu apa? Untuk menyelamatkan kita atau manusia dari dosa dan mendamaikan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu, kabar baik untuk Bapak Ibu dan saya. Bicara soal dosa. Bicara soal dosa yang seperti virus yang mematikan, Bapak Ibu. Kabar baiknya adalah obat untuk virus dosa itu telah ditemukan. Bapak Ibu, saya tertarik dengan seorang penulis bernama Bill Bouknight menjelaskan. Yesus adalah satu-satunya bayi dalam sejarah yang dilahirkan dengan tujuan untuk mati. Di dalam palungannya telah terbayang salib. Tapi mengapa ia harus mati? Kata Bouknight. Sebagian besar dari jawabannya dapat kita lihat dalam sebuah surat yang ditulis oleh seorang gadis kecil kepada Santa Claus, kata Bouknight, yang mengatakan, kepada Santa, saya mencoba untuk menjadi baik tahun ini, tapi saya gagal terus. Bapak Ibu menarik tulisan Bouknight ini. Dan dia lanjutkan, kamu tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Seberapa berat engkau mencobanya, engkau tidak akan cukup baik. Itu disebabkan karena kita memang dilahirkan dengan penyakit spiritual yang mengerikan yang disebut dosa. Dan dosa itu sangat mematikan. Seperti sebuah virus yang mematikan. Bouknight mengingatkan kita bahwa penyakit dosa ini ada di mana-mana. Obat dan kecanduan alkohol, mengabaikan anak, berbohong, mencuri, rasis, perkelahian dalam keluarga, perceraian, dan penyembahan terhadap uang. Inilah dosa. Inilah virus dosa. Tapi virus dosa ini dapat disembuhkan hanya melalui Yesus Kristus. Kecuali virus dosa ini dapat disembuhkan ketika kita datang kepada Yesus. Dia akan tetap ada dalam hidup kita. Kecuali kita datang kepada Yesus, virus dosa tadi akan menghancurkan hidup kita dalam dunia ini dan akan terus memisahkan kita dari Allah selama-lamanya. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu, kabar baik buat kita. Obatnya, obat dari virus yang mematikan ini, obat dari dosa yang mematikan ini telah ditemukan. Yaitu Allah telah mengirimkan obat itu melalui mana? Melalui siapa? Bayi ini, melalui Yesus. Melalui anaknya yang lahir dalam kandang di Bethlehem. Harga yang sangat mahal untuk menyembuhkan penyakit dosa. Yaitu Allah sendiri yang datang ke dalam dunia ini. Anak Allah harus meninggalkan sorga untuk masuk dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Ia harus mati di atas kayu salib untuk mengambil penderitaan dan kematian kita. Sehingga Bapak Ibu, pertanyaan untuk kita, bagaimana kita bisa mendapatkan obat ini? Tidak ada cara lain, kita harus berbalik kepadanya dalam iman. Sekali lagi, tidak ada jalan lain, kita harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mempercayai bahwa Dia datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dan dengan segala kerendahan hati kita datang kepadanya. Menyembah Dia, membuka hati untuknya. Yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, apa yang harus kita percaya? Belajar dari Yusuf dalam bagian yang kedua ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan datang untuk tinggal bersama dengan kita. Baca ayat 22-23. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa satu-satunya cara Allah dapat secara penuh menjadi Immanuel. Allah beserta kita adalah menjadi seperti salah satu dari kita. Artinya menjadi manusia. Itulah sebabnya mengapa apa yang Yesus lakukan pada waktu Natal yang pertama penting buat Bapak, Ibu, dan saya. Ibrani pasal 2, 14-17 menjelaskan tentang kebenaran ini. Saya baca, Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut.
Ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat 17, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Bapak Ibu, Yesus sama seperti kita, dia menjadi manusia. Matius pasal 4 ayat 1 katakan bahwa dia dicobai oleh iblis. Dalam ayat 2 dikatakan dia lapar. Dalam Markus 6 ayat 3 dikatakan Yesus adalah seorang tukang kayu. Dalam Injil Yohanes pasal 4, 6, 7 katakan bahwa dia lelah dan haus. Lihat, Yohanes 11:35 katakan Yesus merendahkan dirinya dan menjadi sama seperti kita. Dalam segala hal, kecuali satu, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak pernah berdosa sekalipun dalam pikiran, dalam kata-kata, atau dalam perbuatan. Ibrani pasal 4, 15 katakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sehingga Bapak Ibu, pelajaran penting sekaligus tantangan untuk kita hari ini. Yesus Kristus adalah Immanuel, Allah yang datang dan tinggal bersama kita. Yusuf percaya tentang kabar baik yang telah ia dengar dari malaikat. Dan sekarang Allah ingin Bapak Ibu dan saya juga mempercayainya. Maukah Bapak Ibu dan saya kita semua meletakkan atau menaruh rasa percaya kita dalam Tuhan? Allah ingin kita juga memiliki kepercayaan diri seperti Yusuf, iman seperti Yusuf, yang terlihat dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu sekarang? Apa persoalan yang Bapak Ibu hadapi sekarang? Masalah berat apa? Apakah Bapak Ibu percaya bahwa dia Immanuel? Dia Allah yang telah datang ke dalam dunia ini ribuan tahun yang lalu. Tapi dia juga Allah yang ada di dekat kita, ada bersama dengan kita hari ini. Bapak Ibu, hal yang terakhir yang kita pelajari dari Yusuf yang ketiga. Yang pertama, sekali lagi, kita belajar dari keindahan karakternya. Yang kedua, kita belajar dari apa yang Yusuf percayai. Dia percaya Allah menuntun hidupnya. Dia percaya Allah datang dalam dunia ini dengan cara yang ajaib. Dia percaya Allah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia percaya bahwa Allah datang ke dalam dunia ini untuk tinggal bersama-sama dengan kita. Itulah arti namanya Immanuel. Dan yang ketiga Bapak Ibu, saya belajar dari iman Yusuf. Iman Yusuf terlihat dari rasa pedulinya terhadap manusia. Khususnya dalam ini, rasa pedulinya terhadap Maria. Lihat, Yusuf percaya kepada Tuhan dan kita lihat hasilnya dalam ayat 24-25 yang terakhir. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu, terlihat di sini Yusuf melakukan hal yang benar. Ia mentaati Allah. Dia menjaga dan merawat Maria dan bayi dalam kandungan. Dia tetap peduli. Iman Yusuf terlihat jelas dalam kepedulian terhadap orang-orang di sekelilingnya. Apa yang akan terjadi kepada Maria dan bayi Yesus tanpa perhatian dan pertolongan Yusuf? Tapi lihat, Yusuf berdiri dalam masalah ini melindungi mereka. Walaupun dia hancur hati, dia merasa dia pertama dia awal-awal dia merasa dia Bapak Ibu dikhianati. Coba kita pikirkan tentang perjalanan ke Bethlehem sebelum Yesus lahir. Mereka harus pergi ke sana karena sensus penduduk Romawi. Mereka harus pergi karena Allah telah menubuatkan bahwa anaknya itu akan lahir di Bethlehem. Bayangkan, Maria dalam keadaan hamil besar saat mereka harus melakukan perjalanan 70 miles ke Bethlehem. Bapak Ibu, 70 miles dengan keledai. Ingat, bukan seperti sekarang. Maria mungkin berjalan kaki atau mungkin mengendarai keledai. Harus naik turun keledai maksudnya. Di padang gurun dan lain sebagainya. Bapak Ibu, bagaimana kita dapat membayangkan seorang wanita hamil dalam keadaan seperti itu? Jawabannya adalah dengan sangat berhati-hati Yusuf membawa Maria dengan aman sampai ke Bethlehem. Yusuf juga membawa Maria dan bayi Yesus dengan aman ke Mesir ketika Herodes hendak membunuh bayi Yesus. Ingat cerita ini? Perjalanan itu paling tidak menempuh 90 miles berjalan kaki. Yusuf juga menyediakan kasih dan bimbingan selama tahun-tahun awal kehidupan Yesus. Dalam Lukas 2, Lukas pasal 2, Yusuf memastikan bahwa Yesus disunat dan membawa Yesus ke bait Allah untuk mentaati hukum penebusan. Apalagi, kemudian Yusuf membawa Yesus ke bait Allah setiap minggunya. Ia juga membawa keluarganya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Bapak Ibu, terlihat jelas di sini bahwa iman Yusuf benar-benar nampak ketika dia mempraktekkan secara nyata rasa kepedulian, pemeliharaan, perawatan yang baik bagi keluarganya. Bapak Ibu, saya menutup
khotbah saya saya pernah membaca seorang pendeta pernah mengatakan, ketika saya bertemu dengan beberapa pasangan untuk acara baptisan bayi mereka, saya selalu mengajukan pertanyaan ini kepada mereka, kata sang pendeta tadi. Apakah Anda atau kalian telah mempersiapkan surat wasiat dan apakah kalian berdua telah menentukan semuanya? Jika suatu saat kelak kamu pergi atau kalian berdua tidak ada. Orang tua maupun muda tidak suka berpikir tentang hal itu, Bapak Ibu. Tentang ketidakpastian hidup. Bagaimana kita harus memikirkannya, Bapak Ibu? Baru mau membaptiskan anak ditanya pertanyaan. Apakah kalian sudah memikirkan nanti tentang anak ini ketika apa yang akan terjadi dengan anak ini ketika kalian tidak ada? Siapa yang mau memikirkannya, Bapak Ibu? Ini memang pertanyaan yang sulit, kata pendeta tadi. Siapa yang Anda dapat percaya untuk membesarkan anak Anda ini kalau nanti kalian dua tidak ada? Pertanyaan pendeta. Tapi Bapak Ibu, saya tutup. Sekaligus penutup dan juga tantangan penting untuk kita semua mengakhiri khotbah ini. Saya yakin berdasarkan kisah atau cerita tentang pendeta tadi yang menanyakan pertanyaan tadi kepada beberapa pasangan. Siapa yang Anda dapat percaya untuk membesarkan anak Anda? Saya yakin Allah Bapa kita di sorga juga harus menjawab pertanyaan yang sama ketika dia memutuskan untuk mengirim anaknya Yesus ke dalam dunia ini. Bapak Ibu, Allah harus menyeleksi siapa ayah angkat yang cocok, yang pantas, yang terbaik bagi anaknya. Dan Matius 1:18-25 atau Alkitab katakan, akhirnya Allah memilih siapa? Yusuf. Seorang laki-laki yang saleh, seorang yang penuh komitmen untuk menjadi laki-laki yang nantinya menjadi ayah sang Mesias. Yusuf berdiri di tengah orang yang membutuhkan dan itulah yang Allah inginkan dia lakukan. Yang mempedulikan, yang memperhatikan istri dan anaknya. Itu adalah salah satu hal terbaik yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu. Sekali lagi, itulah hal terbaik yang dapat kita lakukan juga pada masa Natal sekarang atau sepanjang tahun ini. Periksa dan evaluasi karakter kita, periksa rasa percaya kita kepada Tuhan, dan juga periksa rasa peduli kita terhadap sesama kita. Tapi yang terpenting untuk bagian yang terakhir, bicara soal kepedulian. Mari sama-sama kita periksa rasa peduli kita terhadap orang-orang terdekat kita, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak kita, terhadap keluarga kita. Setelah itu baru kita periksa dan evaluasi rasa peduli kita terhadap orang-orang lain di luar sana. Sekali lagi Bapak Ibu, marilah kita belajar dari Yusuf dan mengevaluasi hidup kita memasuki masa Natal lagi tahun ini. Bagaimana karakter kita sebagai orang percaya? Bagaimana kepercayaan kita, rasa percaya kita kepada Tuhan? Bagaimana rasa peduli kita terhadap orang-orang di sekeliling kita? Kalau kita katakan kita orang beriman, bukan berarti saya hanya percaya, oh nama saya sudah tercatat di sorga. Tapi apakah terlihat dalam hidup sifat karakter kita tiap-tiap hari? Secara praktis dalam dunia ini. Terhadap sesama kita. Bapak Ibu yang tahu jawabannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman yang sudah hamba share, hamba sampaikan pagi hari ini memasuki masa-masa Advent, masa-masa Natal, dalam mempersiapkan diri untuk merayakan Natal lagi tahun ini. Dan sekali lagi doa hamba kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan menjadi berkat buat hamba ini juga menjadi berkat, menguatkan untuk semua Bapak Ibu yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah hari ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Apapun situasi yang sedang mereka hadapi sekarang, saat ini, mungkin mereka sedang menghadapi situasi berat, atau bahkan dalam merayakan Natal tahun ini, mereka juga sedang berada dalam situasi terberat dalam hidup mereka. Kiranya pelajaran dari iman Yusuf hari ini menjadi kekuatan buat mereka semua, buat kami semua lagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini, baik melalui pujian dan penyembahan, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengarkan hari ini. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman sebelum saya tutup dalam doa berkat. Yang pertama, terima kasih untuk doa Bapak Ibu semua dalam khususnya untuk perjalanan mission trip atau perjalanan saya ke Indonesia dalam mengunjungi beberapa tempat atau lokasi-lokasi yang akan kita support, khususnya kita NLCC Indonesia dan YaHelpi di Indonesia. Dan ya, terima kasih Bapak Ibu. Nanti mungkin minggu depan atau lain waktu saya akan share kepada kita lebih banyak lagi tentang perkunjungan saya ke Indonesia, khususnya
dalam meninjau proyek-proyek baru tadi, baik di Nusa Penida, di Soe, di Baun, di Kupang di NTT, dan juga di Nongko Jajar. Terima kasih untuk doa Bapak Ibu, saya sudah bisa tiba lagi di LA di sini dalam pertolongan Tuhan. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Pak Zack Lim yang ulang tahun tanggal 25 November. Selamat ulang tahun juga untuk Tante Olha yang ulang tahun tanggal 26 November. Tuhan berkati Pak Zack, Tuhan berkati Tante Olha. Yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa doakan terus untuk perayaan Natal kita tanggal 18 Desember. Sekali lagi, seperti Bapak Ibu tahu, NLCC Indonesia kita tiap tahun, tiap kali merayakan Natal, kita akan mengumpulkan dana juga untuk membantu misi kita di Indonesia. Dan tahun ini, kita akan bekerja sama dengan Yayasan Berkat Ambon untuk membantu anak-anak atau orang-orang dari Ambon yang mengalami atau punya sakit parah seperti tumor, kanker, sakit yang ganas yang mereka mungkin tidak bisa diobati di Ambon sehingga mereka harus dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan pengobatan yang lebih baik sehingga mereka bisa mendapatkan kesembuhan. Sehingga Bapak Ibu doakan berapapun dana yang kita kumpulkan di tanggal 18 Desember nanti kita akan salurkan untuk membantu Berkat Ambon ya, untuk membantu orang-orang yang sakit di Ambon. Baik jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.